Sing sopo-sopo jalmane yang tersenyum, maka dunia akan tersenyum bersamamu. Tapi kalau dirimu bersedih, maka kamu akan merasakan kesedihan itu sendiri. Jadi tersenyumlah, Dek. Sudahkah Anda memiliki rencana masa depan yang mempunyai perlindungan jiwa dan nilai investasi pasti? Perlindungan jiwa dan nilai premi yang dijamin, sekaligus tambahan nilai investasi dari dana yang ditanamkan. Semua itu ada di BNI Life Spectra Double Power. Keunggulan BNI Life Spectra Double Power memberikan kepastian nilai tunai dari dana yang Anda investasikan, memberikan tambahan nilai tunai dari premi variabel yang Anda bayarkan, memberikan manfaat perlindungan jiwa bebas premi, keleluasaan persyaratan usia masuk, pilihan manfaat yang beragam. Tak hanya itu, produk ini juga memberikan manfaat meninggal dunia yang disebabkan oleh virus COVID-19. Mau tahu lebih banyak tentang produk ini? Hubungi kontak center kami di 1-500-045 atau kunjungi www.bni-life.co.id. Seluruh produk BNI Life mengcover risiko COVID-19. BNI Life. Ingin anak Anda punya karir cemerlang, jadi profesional terkemuka, atau entrepreneur kelas dunia? Kuncinya hanya satu, pastikan rencana pendidikan terbaik untuknya. Jika belum punya rencana pendidikan, BNI Life Smart Education solusinya. BNI Life Smart Education adalah program dana pendidikan anak dengan pembayaran berkala yang memberikan dana tunai bertahap sesuai kebutuhan buah hati, proteksi ekonomi terhadap risiko meninggal dunia. Program ini berlaku untuk jenjang pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi, termasuk uang saku selama kuliah. Tak hanya itu, produk ini juga memberikan manfaat meninggal dunia yang disebabkan oleh virus COVID-19. BNI Life Smart Education memiliki keunggulan, dua manfaat perlindungan sekaligus untuk orang tua dan anak, memberikan kepastian dana pendidikan anak, jenjang pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana, pilihan metode pembayarannya beragam, jumlah premi dan uang pertanggungannya fleksibel. Manfaat BNI Life Smart Education 100%. Ntar gue ordering kalau udah oke. Di TV-nya belum ada. Yuk kita mulai yuk. Oke. Halo live friend. Kembali lagi di IG Live with BNI Live. Perkenalkan, nama saya Ute. Live friend di sini apa kabar semuanya? Ya, pastinya kita doakan semua dalam keadaan sehat dan fit. Sekali lagi saya mau mengingatkan, kalau keluar rumah kita wajib menggunakan masker, jaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer serta cuci tangan yang rajin. Nah, sekarang udah jam 4 ya. Yang di kantor biasanya udah pada mau pulang. Kalau yang tetap di rumah juga harus semangat. Kita sama-sama mau nonton live IG bareng BNI Live. Dan hari ini tema yang akan kita bahas tentang apa ya? Hari ini kita mau membahas mengenai tips sehat di masa kehamilan dan persalinan. Nah, bagus banget nih materinya untuk ibu-ibu milenial, calon ibu-ibu, bapak-bapak,
Adik-adik, kakak-kakak semua boleh karena materi hari ini sangat-sangat bermanfaat. Nah, kita sudah punya 2 narasumber. Nah, siapa ya? Narasumber kita dari GM of Human Capital Division BNI Life, kita sambut Ibu Citra Ningrum. Dan untuk narasumber kedua dari Rumah Sakit YPK Mandiri dengan Dr. Yusfa Rashid SPOG Mars. Nah, live friend jangan lupa ya untuk subscribe YouTube, follow akun Instagram, Facebook, Twitter BNI Live, dan juga kalian bisa mendengarkan podcast BNI Live di Anchor, Spotify, dan Apple Podcast. Dan kini produk BNI Live memberikan perlindungan terhadap COVID-19. Jelajahi situs BNI Live di bnilive-live.co.id, dan juga kami tersedia layanan live chat dan call center 1500045 atau bisa juga melalui email di care@bni-live.co.id. Nah, seperti biasa, bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan question box di samping komentar. Kita akan ada 3 merchandise dari BNI Live untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti kita akan sebutkan di akhir acara dan pastinya kita akan DM untuk lucu kan? Ayo, buru-buru kita bertanya di question box di samping. Nah, untuk pertanyaan pertama kita akan berusaha menyambung dengan Ibu Citra Ningrum. Ibu Citra Ningrum. Hai Mbak Uti. Halo Hai, Bu Lan. Citra. Masih di kantor ya Bu ya? Masih Mbak Ute. Masih. Ya Bu Citra. Sekarang kita mau diskusi tentang tips sehat di masa kehamilan dan persalinan Bu Citra. Oke Mbak Ute, Ya. silakan. Ya. Sejak terjadinya pandemi virus corona, ada beberapa kategori yang masuk dalam kondisi rentan, yaitu ibu hamil, ada orang tua di atas 60 tahun, yang memiliki yang di atas, diberikan pengecualian untuk WFH. Nah, selain pengecualian di masa pandemi ini, yuk kita sama-sama mengetahui hak-hak para ibu atau calon ibu di tempat kerja yang sesungguhnya dilindungi oleh undang-undang agar bisa menjalani kehamilan dengan nyaman dan aman. Jadi kita harus tahu nih, live friend, hak-hak untuk ibu hamil di tempat kerja itu seperti apa. Sekarang sudah ada Ibu Citra, GM Human Capital dari BNI Life, yang akan membagikan tips and trik sehat di masa kehamilan. Yang pertama Bu Citra, mau bertanya, apa saja ya bentuk perlindungan dan dukungan bagi pekerja yang sedang hamil selama bekerja di kantor, terutama di masa pandemi dan situasi saat ini, Bu Citra? Oke, terima kasih Mbak Ute dan Ya. hai live friend, apa kabar semua? Sehat ya? Oke, ya tadi pertanyaan Mbak Ute ya terkait dengan apa sih yang menjadi concern kita perusahaan dalam memberikan dukungan kepada pekerja yang sedang hamil ya Mbak, terutama di masa pandemi ini. Jadi memang ibu hamil ini yang bekerja menjadi perhatian dari perusahaan. Jadi mereka yang menjadi prioritas kita selama masa pandemi itu untuk kita prioritaskan bekerja di rumah saja, gitu, ya. Nah, tentunya kita juga menyampaikan kepada mereka juga, karena kita juga punya protokol kesehatan ya. Live Red dan Mbak Ute, bahwasanya kita mengingatkan mereka untuk menjaga kesehatan untuk dirinya sendiri, untuk
yang bayi yang dikandungnya selalu minum vitamin, kemudian juga makan makanan yang bergizi, olahraga ringan gitu ya. Jadi protokol kesehatan itu kita berikan setiap hari ya kepada semua pegawainya supaya mereminder teman-teman semua dan juga termasuk ibu-ibu hamil. Dan mereka kita arahkan untuk bekerja di rumah saja. WFH kan tetap bekerja ya, Mbak Ute. Iya. Iya dong, pastinya di rumah tetap harus bekerja ya Bu ya, seperti itu ya. Iya, tetap produktif ya. Tetap produktif ya. Ya. Jadi di sini UT simpulkan ya Bu Citra ya. Iya. Ya Mbak Ute. Di masa pandemik ini ibu hamil yang bekerja itu menjadi prioritas ya Bu ya, dan disarankan untuk bekerja dari rumah, dan pastinya ibu hamil juga harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau di BNI Life sendiri untuk reminder tentang protokol kesehatan itu diingatkan setiap hari seperti itu ya Bu Citra ya. Iya Mbak Ute. Ya. Baik, terima kasih Bu Citra. Untuk pertanyaan kedua udah siap belum nih Bu? Ya, apalagi nih yang ditanyakan Mbak Ute? Ya, untuk yang kedua, apakah perusahaan mengcover biaya pemeriksaan rutin serta persalinan pekerja perempuan dan istri seorang karyawan Bu? Di BNI Life seperti apa Bu? Ya, BNI Life ini perusahaan yang memperhatikan sekali ya Mbak Ute ya, dan juga BNI Life Friend, bahwasanya fasilitas kesehatan itu menjadi perhatian kita untuk yang ibu-ibu hamil itu di cover untuk pemeriksaan kesehatan selama masa kehamilan dan juga pada saat persalinan, dan tidak hanya sebatas pegawai wanita yang bekerja, tapi istri daripada pegawai juga kita cover. Jadi itu kita perhatian banget tuh yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan ya untuk ibu-ibu yang hamil. Ya. Ya, baik. Bu Citra, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa lama pekerja perempuan mendapatkan hak cuti lahiran di kantor, Bu? Dari usia kandungan berapa minggu seorang pekerja harus mengambil hak cuti lahirannya? Oke, ya, Mbak Ute dan juga live friend semua. Pertanyaannya berapa lama sih apakah diberikan cuti untuk melahirkan? Melahirkan, Ya pasti iya. Nah, kita merefer daripada aturan yang ada itu 3 bulan ini diberikan fasilitas cuti untuk mempersiapkan ibu hamil itu sampai dengan dia persalinan dan juga setelah persalinan. Jadi ini 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Kenapa itu diaturnya seperti itu? Karena kan kita juga memperhatikan yang namanya ibu hamil itu juga perlu menjaga kesehatan juga ya untuk mempersiapkan persalinan. Jadi harapannya sih jangan besoknya mau melahirkan baru dikasih cuti. Nah itu kita juga perhatikan masalah itu. Jadi 3 bulan secara total itu ya sarannya sih 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Gitu ya. Jadi disarankan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelahnya ya Bu ya, totalnya 3 bulan begitu ya Bu Citra ya. Betul, jadi totalnya 3 bulan.
3 bulan ya. Untuk teman-teman live friend, boleh dicatat nih yang lagi hamil, dilihat tuh tanggal tafsiran persalinannya berapa. Nah, boleh dihitung untuk teman-teman punya hak cuti 3 bulan, 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Nah, untuk pertanyaan keempat nih Bu Citra, menarik sekali ya. Kalau misalkan ada pegawai yang mengalami keguguran, itu apakah ada hak cuti untuk pegawai yang mengalami keguguran, Bu Citra? Iya, ada Mbak Ute. Ada. Jadi di dalam peraturan perusahaan kita juga ada nih Mbak. Kalau misalnya yang bersangkutan mengalami keguguran ya, itu terutama yang usia kandungannya juga sudah di 7 bulan ya atau 28 minggu itu mendapatkan fasilitas cuti itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya. Dan bukan hanya ibu yang hamil atau yang melahirkan loh Mbak yang dapat fasilitas cuti, bapaknya juga dapat. Kalau istrinya melahirkan dapat cuti karena anaknya lahir gitu. Jadi dapatnya 3 hari Mbak. 3 hari. Oh, ya. Jadi kalau untuk bapaknya 3 hari ya Bu, nggak 3 bulan juga kan Bu? Aduh, kalau 3 bulan gimana dong ya? Iya, jadi 3 hari. Untuk bapaknya boleh cuti 3 hari aja ya, live friend. Ya, nah, ya. Jadi kalau untuk cuti keguguran itu ada 1,5 bulan ya Bu ya. Pastinya dengan surat dari dokter ya Bu ya. Iya, itu semua harus ada keterangan atau underline daripada dokter. Jadi dokter kan yang merekomendasikan bahwa memang ini perlu yang bersangkutan untuk istirahat atau bed rest gitu Mbak. Oh, iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Citra. Ada lagi nih Bu Citra, pertanyaan kelima ya. Ya. Apakah di BNI Life menyediakan tempat untuk menyusui atau pumping bagi ibu-ibu menyusui, Bu Citra? Ada dong, Mbak. Ada, ya. Kita menyediakan untuk ibu-ibu menyusui. Ini kita ada ruangan khusus ya buat mereka-mereka. Ya. Dan kita juga kondisikan ruangan itu benar-benar bersih, steril gitu ya. Karena kan juga yang berkaitan dengan masalah ibu menyusui itu seperti tadi saya sampaikan bahwa ini ada undang-undangnya terkait dengan undang-undang kesehatan, juga dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak itu diatur Mbak Ute mengenai masalah ibu menyusui, dan juga ada keputusan bersama berapa menteri gitu, itu juga diatur. Jadi ini kita juga harus concern nih mengenai masalah ini, karena bukan hanya di kantor saja ya untuk ibu menyusui, tapi juga di area publik itu juga menjadi perhatian ini untuk ibu-ibu yang menyusui. Ya. Pastinya tempatnya nyaman dan steril ya Bu ya untuk ibu menyusui ya. Ada kulkas, ada untuk penyimpanan nasinya. Iya. Baik Bu, selanjutnya nih menurut Ibu sendiri apa yang paling penting diperhatikan bagi ibu hamil dan menyusui Bu? Yang paling penting diperhatikan saat ini. Oke. Jadi gini Mbak Ute ya. Kehamilan yang sehat itu kan merupakan awal untuk mendapatkan anak yang sehat gitu ya, dan berkualitas ceritanya. Nah, ini kita juga dari pihak perusahaan itu juga perlu mengarahkan untuk pegawai itu bisa menjalankan pola hidup sehat, baik itu di kantor, di rumah, atau pada saat dia beraktivitas ya. Supaya nanti juga kita harapannya tetap bisa produktif dan tetap juga bisa menjaga kesehatan dirinya sendiri maupun janinnya. Nah, tentunya yang perlu menjadi perhatian itu adalah area kerjanya, kemudian juga kursi atau juga meja itu kan juga kita harapkan bisa senyaman mungkin ya untuk mereka. Jadi termasuk ini kita juga area kita memang bebas rokok ya, itu juga penting nih buat ibu-ibu hamil nih harus bebas dari dari rokok. Jadi ini menjadi perhatian kita. Kemudian juga
ya kita harapkan juga ibu-ibu itu bisa apa namanya menjalin relation yang baik dengan rekan kerja, karena mungkin beban kerjanya itu yang dihadapi pada saat dia dalam kondisi tidak hamil dengan kondisi hamil itu mungkin cara meresponnya itu kan berbeda ya Mbak Ute ya. Mungkin kalau yang ibu hamil lebih sensitif, cepat lelah. Nah itu mungkin kalau relation yang baik di tempat kerja pastinya kan juga timnya akan apa namanya bisa cepat tanggap menolong apa namanya pegawai yang sedang dalam kondisi hamil. Nah yang juga penting nih juga ini apa pakai sepatu juga jangan tinggi-tinggi ya, pakai sepatu yang nyaman. Kemudian juga mungkin kalau misalnya harus terus-menerus di belakang meja, ya pastinya juga apa namanya pengaruh juga ya. Nah, sekali-kali mungkin ada jeda waktunya untuk jalan ke sana ke sini. Jadi ibaratnya kayak olahraga ringan gitu ya atau stretching gitu. Nah, yang penting juga sih sebenarnya gini ya, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Ya kalau misalnya sedang WFO ya apa namanya utamakan makanan bawa dari rumah, atau kalau sedang di rumah sedang WFH ada baiknya memang lebih baik masak sendiri daripada misalnya beli jaga kesehatan untuk diri dan janinnya gitu. Jadi makanan atau asupannya tuh harus benar-benar baik. Nah, itu juga jadi perhatian. Dan itu juga jadi kalau misalnya mau camilan sehat, minuman juga harus apa sering ya, jadi hindari dehidrasi, ya olahraga ringan. Nah, mungkin itu sih kalau yang kita apa namanya sarankan. Itu juga mungkin kalau tadi memang kadang-kadang pikirannya itu atau agak sensitif, nah itu mungkin ya memang perlu dukungan dari apa teman-teman sekitar gitu ya, rekan kerja sekitar. Mungkin kita juga harus banyak memberikan ini ya toleransi kepada mereka yang sedang hamil. Itu sih Mbak Ute. Oh, banyak ya Bu yang harus diperhatikan ya Bu ya jadinya ya. Iya Mbak. Ute rangkup nih Bu, yang harus diperhatikan berarti ibu hamil itu harus tetap menjaga pola hidup sehat, harus tetap produktif, tapi tetap menjaga kesehatan itu yang utama. Dan kalau di Benilai sendiri tempat kerjanya itu udah areanya bebas rokok dan harus memiliki relationship yang bagus nih antar pegawai supaya nggak stres ya Bu ya. Kalau bekerja kan banyak stresnya tuh. Nah kalau kita sering ngobrol sama orang lain kan lebih berkurang gitu ya. Nah selain itu bagi pegawai yang masih harus WFO tetap disarankan membawa makanan sendiri, gitu kan, masak sendiri. Jadi kita tahu makanan yang kita makan itu memang bergizi, apalagi saat kondisi saat kayak gini ya, Bu. Kita nggak tahu kalau beli di luar itu seperti apa kayak gitu ya. Dan karena ibu hamil itu kan untuk makanannya itu harus tetap dijaga, dan kalau harus ngemil juga harus cemilan yang sehat. Nggak boleh tuh yang beralkohol gitu ya, Bu. Ya. Baik Bu, ini ada satu lagi nih Bu pertanyaannya nih Bu. Ya. Apakah Benilai pernah mengadakan kegiatan yang membantu para ibu yang mempunyai anak, Bu? Ya, kira-kira mungkin tahun 2018 ya kalau nggak salah ya, itu pernah kita memfasilitasi adanya daycare, Mbak Ute. Jadi waktu itu mungkin setelah Lebaran gitu ya, apa namanya mbaknya atau ART-nya itu kan belum balik lagi. Nah itu pernah tuh apa namanya BNILA memfasilitasi untuk daycare kurang lebih 2 minggu sampai sebulan gitu ya. Tapi mungkin dengan kondisi sekarang ini beda lagi ya Mbak Ute ya kondisinya. Mungkin dengan ibu apa bisa bekerja di rumah ya sekaligus dia bisa apa namanya melihat anaknya gitu ya. Jadi apa namanya kondisinya yang mungkin memang berbeda ya dengan yang waktu itu memang mau nggak mau di kantor. Nah sekarang memang sudah ada kesempatan di rumah. Nah itu apa namanya ya daycare memang mungkin bukan menjadi hal yang prioritas jadinya untuk kondisi sekarang gitu Mbak. Kemudian juga pernah nih kita ada ini juga ya apa namanya anak-anaknya dibawa jalan ke Kidsania tuh kalau nggak salah waktu itu ada tuh.
tahun 2018 juga deh waktu itu. Jadi bagian daripada program ini ya, apa engagement, apa namanya, pegawai, sehingga waktu itu juga atensi terhadap keluarga itu jadi perhatian. Jadi yang punya anak-anak usia 7 tahun ke bawah ya, waktu itu dibawa atau diajak ke Kidsania. Waktu itu gitu. Wah, seru banget ya Bu Citra ya di Benny Live ya. Iya, seru, Mbak. Bu Citra, ada lagi nggak Bu yang disampaikan sebelum kita akhiri dengan Ibu Citra nih? Oke, ya. Ya pesan aja untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau juga yang masih menyusui ya. Dengan kondisi kita yang memang kurang apa namanya kondusif ya untuk saat ini, ya memang yang menjadi concern adalah bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan dengan tertib dan disiplin. Itu penting banget ya. Ya kalau memang tidak ada kepentingan seperti misalnya memang harus apa namanya periksa ke dokter secara rutin, kita nggak usah kemana-mana deh. Ya kita nggak usah kemana-mana, kita di rumah saja gitu ya, kita isi quality time kita itu dengan keluarga, di rumah pun juga bisa menjadi tempat yang produktif juga, tempat yang menyenangkan juga, tidak harus keluar gitu. Ini karena kondisinya sedang kurang baik. Ya itu aja mungkin Mbak. Dan ya titip pesan juga bahwasanya produk BNI Life itu mengcover loh untuk yang COVID-19. Jadi BNI Life itu memang sangat apa namanya adaptif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pandemik ini. Gitu Mbak Ute. Ya, terima kasih Bu Citra untuk waktu dan kesempatannya Bu. Sama-sama Mbak Ute dan juga Frank yang sudah menyaksikan acara ini. Sehat selalu ya. Jaga kesehatan selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Citra. Nah, Live Friend, sekarang kita mau ke narasumber kedua. Di sini sudah ada Dr. Yusfa Rashid, SPOG, Mars dari Rumah Sakit YPK Mandiri. Sudah tersambung dengan dokternya belum? Sudah ya? Dokter, selamat sore dok. Selamat sore Mbak Ute. Iya, Dokter Yusfa Rashid ya dokter ya? Iya, betul. Dokter, perkenalkan saya Ute dok dari Benny Life. Yap. Kita mau ngebincang-bincang sedikit ya dok ya tentang tips sehat di masa kehamilan dan persalinan dok. Iya. Ya, nah bagi ibu hamil menjaga kandungan sangatlah penting agar bayi di dalam kandungannya tetap sehat walafiat sampai dengan dilahirkan. Belum lagi sekarang kita hidup di masa pandemi. Ibu hamil jadi perlu lebih ekstra menerapkan pola hidup sehat selama hamil untuk menghindari berbagai resiko yang dapat mengganggu kesehatan si bayi. Ingat, janin juga akan bertumbuh dengan sehat sampai waktu kelahirannya jika ibunya dalam keadaan sehat. Jadi dok, di sini kita pengen tahu nih dok, bagaimana caranya menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi dalam kandungan. Nah, mari yuk, live friend, kita tanyakan langsung ke Dr. Yusfa Rashid dari Rumah Sakit YPK Mandiri. Ya, dokter, pertanyaan pertama dok, apakah sekarang saat yang tepat untuk merencanakan kehamilan dok? Mungkin beberapa wanita ya dok ya, lagi pandemi gini agak takut gitu untuk hamil. Nah, menurut dokter sendiri, apakah sekarang ini saat yang tepat dok untuk merencanakan kehamilan? Oke, ya. Jadi, terima kasih Mbak Ute. Jadi pertama saya perkenalkan diri ya, saya Yusfa. Ya, sebagaimana tadi sampaikan, berpraktek di YPK, Jalan Gereja Teresia 22 Menteng. Tidak mau kalah dengan Ibu Citra tadi, saya juga pakai kalung medali nih. Ini dari anak saya. Medali 17 Agustusan. Penghargaan pahlawan kesehatan. Jadi bukan saya membanggain ini, tapi kita dalam keadaan serius. Dalam keadaan yang rada-rada cemas, deg-degan, dan setiap hari mesti sangat-sangat hati-hati gitu. Takut tertular karena ternyata gelombang tsunami-nya itu pertamanya kecil, ternyata makin ke ekornya makin besar. Dan sekarang seperti air bah yang setiap saat kita belum tahu akhirnya di mana gitu.
Nah, jadi ini hanya sebagai peringatan bahwa eh, petugas kesehatan sangat waspada dan tentu dibantu oleh yang bukan petugas kesehatan dengan WFH yang dulu PSBB, kemudian menerapkan protokol kesehatan gitu. Kemudian mengenai tepatkah waktu untuk hamil pada saat ini? Ini agak sulit pertanyaannya. Kenapa? Kenapa sangat sulit? PSBB kemarin itu menyebabkan pasangan-pasangan banyak di rumah, lebih rajin bikin anak. Jadi saya sudah punya catatan, itu banyak pasien saya yang bakal lahir pada bulan Februari, Maret, dan April tahun depan. Itu artinya apa? Mereka pada bikin anak bulan Mei, Juni, Juli pada saat pandemi. Jadi susah kalau kita mau bilang, iya kesempatannya untuk mendapatkan keturunan, untuk fun kali, ternyata hamil gitu ya. Jadi tidak bisa dihindari. Memang sebaiknya kita bisa menunda gitu. Kalau yang memang berencana, kita bisa menunda, jangan terjadi kehamilan di masa pandemi ini. Tapi kalaupun terjadi, itu jangan berkecil hati karena sudah terjadi, ya kita bisa lakukan monitoring, kontrol dengan lebih baik, lebih teratur, dan sesuai juga dengan protokol kesehatan pemeriksaan ibu hamil pada era pandemi ini. Begitu Mbak Ute, jadi harapannya sih tidak tepat waktunya gitu, tapi kenyataannya dari data saya, bakal ada baby booming bulan Februari, Maret, April tahun depan gitu. Begitu. Iya, baik. Terima kasih dok. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur hamil nih dok ya, kan kita tetap harus jaga kesehatan ya dok. Kira-kira apa sih dok yang harus lebih diperhatikan, yang butuh perhatian ekstra jika dalam kondisi hamil saat ini dok? Dalam kondisi hamil saat ini sebenarnya protokol kesehatannya bagi ibu hamil hampir sama dengan orang yang tidak hamil. Cuman perlu disadari bahwa untuk flu biasa saja itu orang hamil itu lebih gampang kena dibanding orang yang tidak hamil gitu. Nah, kita tahu flu itu juga suatu biasanya juga viral infection. Nah, berarti orang hamil juga akan lebih rentan kena COVID dibanding orang yang tidak hamil. Nah, untuk itu perlu suplemen-suplemen maksimal yang kita berikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Orang hamil itu ibarat kita minum, ibarat gentong air ya, atau gelas lah biasanya. Biasanya gelas itu isinya penuh 1 gelas, gulanya 1 sendok gitu. Sekarang gelas itu 1,5 airnya, tapi gulanya tetap 1 sendok gitu. Artinya apa? Memang sengaja diencerkan faktor-faktor di dalam tubuh kita itu untuk mengamankan janin terlindung dari serangan dari imunitas si ibu sendiri gitu. Sehingga gemuk, berair, dan lebih lebar badannya ibu hamil gitu. Nah, itu membutuhkan asupan-asupan imunomodulator, obat-obat yang bisa menunjang ketahanan tubuh lebih banyak daripada orang yang tidak hamil. Seperti vitamin D, vitamin E, vitamin C, itu lebih dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil pada saat pandemi ini. Baik dok, kalau misalkan untuk pemeriksaan rutin selama pandemi ini perlu dilakukan nggak sih dok? Karena kan sekarang kan kalau ke rumah sakit agak-agak khawatir ya dok. Apalagi tadi kan dokter sampaikan juga kalau ibu hamil itu lebih rentan gitu kan. Nah mungkin nih teman-teman live friend agak khawatir juga yang kondisi hamil, apakah setiap bulan itu perlu melakukan kunjungan rutin ke dokter atau? Trimester pertama dan trimester terakhir. Begitu terlambat haid, oke, datang ke dokter. Kita bisa periksa untuk menentukan yang paling penting itulah ada nggak kehamilan, benar nggak hamil dan kehamilan itu berada di dalam kandungan atau tidak. Sudah ada janin yang memberi sinyal kehidupan atau tidak. Itu sudah memberikan rasa nyaman dan confident pada seorang ibu hamil.
Kemudian yang paling penting lagi pada saat setelah datang pertama kali, mungkin bisa skip 1 bulan. Yang paling penting lagi datang pada saat kehamilan 12 sampai 13 minggu. Itu kita bisa melakukan pemeriksaan namanya nokal translucensi untuk menyingkirkan kemungkinan adanya Down syndrome. Ya, pemeriksaan yang mudah dan murah, dan jangan terlewatkan sebelum 13 minggu ke dokter lagi untuk menyingkirkan adanya kelainan trisomi atau kelainan kromosom pada janinnya. Nah, kemudian kapan lagi untuk kontrol? Itu bisa skip sampai 22 minggu, 23 minggu. Jadi bisa ibu-ibu hamil kalau memang takut, 2 bulan bisa off dulu ke dokternya. 22, 23, 24 minggu datang lagi untuk screening semua kelainan bawaan yang mungkin ada gitu. Misalnya untuk kelainan di kepala, di jantung, di organ manapun, hati, lambung, kemudian ginjal, kandung kencing, dan juga jari jemari, sama spine, tulang belakang. Kemudian setelah itu boleh skip lagi mungkin 2 bulan gitu, datang pada kehamilan 2 bulan lebih juga bisa, 34. Dan gerakannya kok berkurang. Ibu hamil terpaksa datang dengan protokol kesehatan. Setelah 34 minggu, mungkin 36 minggu, mulai rutin lagi sekali seminggu ke dokter. Karena sudah mendekati persalinan. Pada saat itu kita akan lakukan pemeriksaan darah lagi, kita akan lakukan pengukuran janin, kita akan melakukan pemeriksaan panggul, kita akan menentukan apakah layak untuk adalah kita dari awal juga, misalnya di 24 minggu datang itu, atau di 13 minggu datang itu ada prediksi kemungkinan kelainan atau komplikasi pada ibu hamil, tentu kita akan sarankan untuk datang lebih sering untuk periksa hamil gitu. Tapi dengan protokol kesehatan sejauh ini saya mengalami dari praktek di klinik itu sedikit sekali terjadi penularan di poliklinik itu apabila protokol kesehatannya dipenuhi. Dan kalau bisa, ibu hamil jangan terlalu lama menunggu di ruang tunggu. Kalau bisa ibu hamil mendaftarnya ditentukan berapa lama menunggu terpapar di ruang tunggunya gitu. Karena ternyata di kamar dokter aja tidak terlalu lama gitu, mungkin 5 sampai 15 menit gitu. Kalau menunggunya di luar 2 jam kan, dengan kerumunan yang ramai, itu juga cukup berisiko. Begitu Mbak Ute. Oh, baik dok. Jadi tetap harus ke dokter ya dok ya, untuk memeriksakan kandungannya dalam keadaan sehat ya dok ya? Oh iya, minimal itu kalau Minimal saya 4 hitung kali ya, ya tadi dok? minimal 4 kali ya. 4 kali ya? Minimal itu, ya paling enggak ya 7 kali lah. 7 kali ya. Dan tetap harus menjaga protokol kesehatan yang tadi Live Friend bisa ikuti ya dok ya. Kalau misalkan ke dokter terus kira-kira antriannya panjang, mungkin boleh pulang dulu gitu kan, janjian sama susternya gitu. Kalau misalkan sudah nomor antriannya boleh datang ke rumah sakit, atau bisa juga menunggunya di mobil ya dok ya. Jadi kan terpaparnya lebih sedikit gitu ya dok ya. Dok, ini ada pertanyaan dok dari question box dok, dari Live Friend atas nama Dio Ade Gemilang. Pertanyaannya dok, apakah rajin berolahraga membuat proses persalinan jadi lebih cepat dan lancar dok? Nah, jadi apakah berhubungan apa enggak dok? Tergantung dulu, maksudnya olahraganya kapan dan olahraganya apa gitu ya. Seorang ibu hamil kita tidak bolehkan lagi untuk melayang. Apa itu melayang? Kita tidak bolehkan lagi untuk melayang. Apa itu melayang?
sepeda itu juga tidak nyaman pada ibu hamil, tidak nyaman. Jadi untuk memperlancar biasanya setelah 30 minggu boleh mulai jalan yang rutin tiap pagi dan dipersering kalau sudah di atas 36 minggu gitu. Kalau memang menurut dokternya tidak ada misalnya ari-ari di bawah, tidak ada komplikasi-komplikasi yang lain pada kehamilannya. Ya, jadi untuk olahraga boleh tapi tidak boleh yang berat-berat ya dok ya, tetap disesuaikan Tidak dengan boleh ibu hamil melayang. gitu ya dok. Bahaya Ya, itu malah nanti. cluenya nggak boleh melayang, artinya nggak boleh lari-lari. Nggak boleh Jangan. melayang, oh ya. Artinya nggak boleh berada di udara lagi, artinya ya Di tidak darah boleh ya, lari. ya, ya. Mm-mm. Nggak boleh lari. Jadi Mm-mm. contohnya jalan, yoga, Mm-mm. stretching ringan gitu ya dok ya. Ya, Dok, berenang juga boleh, berenang juga bagus. oh berenang boleh. Oh ya. Ya, berenang tapi ingat gaya bebas. Jangan berenang gaya kupu-kupu, gaya punggung atau gaya dada. Itu bisa menyebabkan otot perutnya lebih tegang kenceng gitu, sehingga terjadi kontraksi. Jadi kalau bisa berenangnya gaya kampung. Apa gaya kampung? Itu gaya bebas. Gaya Bebas. ketipak-ketipung, ya. Itu regangan pada otot perut tidak terlalu hebat gitu. Ya dok, menarik sekali nih dok, karena pertanyaan kita juga mau tentang olahraga nih dok. Kalau untuk ibu hamil, apakah tetap dianjurkan olahraga jalan pagi dalam kondisi sekarang ini dok? Ini sama halnya jika ibu hamil ingin pergi ke pasar atau ke mall, apakah diperbolehkan dok? Ya, jadi jalan pagi itu kembali lagi saya ingatkan itu boleh saja dilakukan jalan pagi, dan itu pasti juga kalau pagi itu tidak terlalu banyak berpapasan dengan orang, tentu jangan di tempat yang crowded, kemudian tetap dengan protokol kesehatan pakai masker, dan yang paling bagus itu sebenarnya sekitar jam 8 sampai jam 10. Seperti kita ketahui, iya banyak ibu-ibu hamil itu yang defisiensi vitamin D. Vitamin D itu sangat penting untuk bayi, sangat penting untuk kesehatan janin. Nah, dan juga penting untuk penyerapan kalsium. Jadi kalau jalan antara sekitar jam 8-10 itu bagus, karena sinar matahari juga meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian tentu dengan pakai masker. Kalau ke mall, kalau ke pasar, ya jangan ke tempat yang terlalu ramai dan jangan terpapar lama gitu. Kalau kemana lagi tadi, ke pasar ya juga jangan. Dok. Ya jangan ke tempat yang crowded. Itu bisa saja kita tidak bisa, yang paling jahat itu tangan gitu. Tangan menyentuh sesuatu, kemudian sampai ke mulut. Atau ada droplet langsung, karena jarak kita terlalu dekat dengan penderita COVID itu jarak 1 meter, itu kemungkinan kenanya juga lebih besar gitu, kurang dari 1 meter. Jadi jaga diri. Lebih baik jauhi keramaian. Olahraga, pada saat berolahraga pastilah tidak terlalu ramai orang yang olahraga gitu. Jadi lebih aman. Tetap jaga jarak ya dok ya, berarti ya? Yap, jaga jarak. Yep. Nah, live friend ada yang mau bertanya lagi nggak? Jangan lupa ya, isi pertanyaannya di kolom question di bawah. Nanti Ute bacakan pertanyaan dari live friend supaya bisa langsung dijawab oleh dokter. Nah, dok, ada lagi nih pertanyaan dari live friend. Dari Ahmad Yusran 93. Apakah normal ibu hamil mengalami masalah pencernaan, dok? Normal sekali pada saat terutama 4 bulan pertama. 4 bulan pertama itu adalah saat di mana ada gejolak hormonal yang menyebabkan keluhan-keluhan pencernaan timbul, seperti diakibatkan oleh pengosongan lambung yang lama, akhirnya timbul reflux. Timbul reflux itu balik dia ke atas jadi mual muntah. Begitu. Jadi itu hal yang biasa. Ya. Hal yang biasa ya, dok ya? Ya, 4 bulan pertama. Tapi 4 itu bulan pertama ya, dok ya? Ya. Biasanya setelah 4 bulan berkurang ya? Iya, berkurang atau hilang sama sekali. Kalau ada keluhan setelah itu, kita mesti cari tahu ada apa gitu.
Ya, jadi kalau misalkan setelah 4 bulan masih ada keluhan seperti itu, bisa langsung ke dokter kandungannya Yap, masing-masing gitu ya? yap, yap, Ya, yap. baik. Dok, ada lagi nih pertanyaan dari live friend dari @aku_menang02. Faktor yang menyebabkan kandungan lemah atau janin tidak berkembang sehingga keguguran itu apa saja ya dok ya? Yang menyebabkan keguguran dok? Jadi sebenarnya tidak ada kandungan lemah ya. Yang benar itu adalah ada hamil itu adalah seperti bercocok tanam. Ada ladang, ada pengairan, irigasi, ada benih putiknya, terus tumbuh menjadi pohon dan kemudian ada daun, ada buah, ada batang, ada akarnya gitu. Nah, yang lemah itu yang menyebabkan keguguran itu di mana? 50% penyebab keguguran itu adalah karena kelainan kromosom. Kelainan kromosom itu apa? Benihnya yang tidak bagus gitu. Jadi bukan kandungannya yang lemah. Benih yang nempel itu yang tidak bagus kebetulan gitu. Nah, kemudian faktor yang lainnya apa? Misalnya ladangnya tidak bagus. Ladangnya tidak bagus misalnya ada miom di situ, ada tumor di situ, adenomiosis. Kayak kita bercocok tanam, di bawah ladangnya ada gundukan batu pasir. Bagaimana pohonnya bisa tumbuh? Kayak begitu. Jadi banyak faktor. Ada juga pengairannya nggak bagus. Orang biasanya hamil disiram dengan air. Ini disiramnya dengan minyak goreng gitu. Masa bisa tumbuh? Nah, itu yang disebut dengan kelainan gangguan pembekuan darah atau antiphospholipid syndrome. Ini juga banyak terjadi sekarang karena faktor gaya hidup gitu. Sehingga terjadi keguguran berulang. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan keguguran, dan kalau berulang itu harus mulai concern untuk mencari tahu. Kenapa? Kenapa? Keguguran itu bisa saja terjadi. 15% kehamilan itu tidak jadi. Bisa dari proses di dalam rahimnya dia jadi nempel, bisa menjadi keguguran. Nah, itu hal yang biasa. Tapi kalau berulang, itu yang kita concern untuk harus dicari tahu. Baik. Berulangnya itu lebih dari 1 kali atau berapa kali dok biasanya dok yang harus hati-hati berulang nih dok? lebih dari 1 kali, lebih dari dari 1 1 kali kali. ya? Oh ya, Lebih dari 1 baik. kali. Ya terima kasih dok. Nih ada lagi dok, dibantu jawab lagi ya dok ya. Dari live friend lagi, dari @Tresinta Anastasia. Nah, apakah aman ketika hamil muda kita minum jamu tradisional dok? Mungkin orang tua kan sering tuh dok, ayo minum jamu gitu kan. Kira-kira aman gak ya dok ya buat kita kalau misalkan lagi hamil muda harus minum konsumsi jamu tradisional? Ini dari coklat ya, dari coklat. Maaf suaranya kurang kedengaran. Ini saya baca Kurang dari kedengaran coklat. ya dok? Dok, saya umur 43 tahun, rencana mau punya anak kedua, bisa nggak gitu? Ya bisa-bisa aja, Iya. tapi mampu nggak kan gitu. Maksudnya apa? Bu, nanya bisanya jangan ke saya, tapi ibu bisa hamil nggak? Kenapa? Usia di atas 40 tahun, itu kesuburannya sudah sangat menurun. Kemudian ngapain saja selama ini, kok baru ingat 43 tahun mau punya anak lagi gitu. Dan 15% resiko lebih tinggi untuk mempunyai anak dengan kelainan kromosom. Dengan trisomi, misalnya Down syndrome. Down syndrome itu anak-anak yang punya kekurangan gangguan mental, IQ rendah, sehingga dengan berbagai derajat, sehingga menyebabkan ketergantungan di sepanjang hidupnya pada yang berat, dengan kelainan bawaan gitu. Jadi gitu. Tapi sekarang banyak pemeriksaan dini yang bisa mendeteksi adanya kelainan kromosom itu gitu. Jadi jangan nggak usah khawatir. Kalau ngebet banget, silakan hamil. Begitu hamil, segera kontrol ke dokter 9 minggu, awal hamil 9 minggu dan 13 minggu gitu. Begitu, Mbak Ute. Oh iya, jadi harus tetap kontrol ke dokter ya dok ya. Dok, untuk pertanyaannya @Tresinta Anastasia dok, aman nggak ya dok kalau lagi hamil muda itu kita minum jamu tradisional? Tidak ada bukti klinisnya, evidence base-nya ataupun apa ya dari penelitian gitu atau itu tidak berat gitu.
Cuman clue-nya adalah selagi itu minuman atau makanan herbal yang berasal dari tanaman, tumbuhan, itu jarang yang berbahaya gitu. Nah, yang perlu concern adalah efeknya terhadap lambung. Kadang-kadang bisa menyebabkan mencret, mual, muntah, atau malah bisa menyebabkan rahim kontraksi. Jadi menurut saya jangan meminum hal-hal yang kira-kira menimbulkan keluhan pada orang-orang tertentu gitu. Mungkin pada saja. Gitu. Begitu Mbak Uti. Baik. Jadi sebaiknya minum vitamin dari dokter sudah cukup ya dok ya, Sebentar. supaya janinnya tetap sehat. Ya, dok, ada lagi dok pertanyaan dari live friend kita dari @Stefani_Yonatan. Pengecekan keseluruhan pada trimester terakhir apa namanya dok? Atau cukup dengan USG 4 dimensi aja dok? Pengecekan terakhir pada maksudnya? Iya, pengecekan keseluruhan pada trimester terakhir. Pengecekan keseluruhan pada trimester terakhir itu cuman kita melihat kesejahteraan janin secara menyeluruh gitu. Kesejahteraan janin secara menyeluruh itu adalah apakah beratnya sesuai dengan usianya, apakah jumlah air ketubannya cukup, apakah ada terlihat kelainan-kelainan bawaan yang lebih jelas gitu. Kemudian gerakannya bagaimana, aliran darah ke bayinya gimana gitu, terus kemudian posisinya bagaimana dan posisi plasenta bagaimana. Jadi kesejahteraan janin dilihat dari faktor-faktor itu gitu untuk menentukan nanti bagaimana cara persalinan yang lebih tepat. Untuk persiapan persalinan ya dok ya, tepatnya ya dok ya? Iya. Ada lagi dok pertanyaan nih, kalau misalkan ada ibu hamil. Ya, jadi penelitian tentang ada 2 cara penularan pada janin. Yang pertama melalui kontak langsung dengan ibunya begitu lahir. Jadi kena droplet ibunya saat menyusui, kena airborne dari ibunya saat menyusui. Yang kedua adalah infeksi vertikal. Infeksi vertikal ini masih dalam penelitian gitu. Saya baru baca bahwa ada satu kasus bayi baru lahir, 2 hari setelah lahir dia terbukti ada COVID gitu. Padahal masa inkubasinya 5 hari paling cepat gitu. Ya, artinya dia dapatnya dari dalam rahim gitu. Nah itu perlu dibuktikan lebih lanjut. Tapi sangat kecil kemungkinannya. Yang lebih besar itu adalah saat kontak begitu lahir dan menyusui. Makanya pada ibu-ibu yang menderita COVID itu tidak boleh menyusui sampai dinyatakan sembuh, sampai PCR-nya negatif. Nggak boleh rawat gabung juga berarti ya dok ya, langsung dipisah ya? Nggak boleh rawat gabung, langsung dipisah. Terima kasih dok. Ada lagi nih dok dari live friend kita dari Etnia. Dok, kalau ada adenomiosis dan miom, tapi kehamilan sudah jalan sampai dengan 7 bulan sampai sekarang, lalu ada resiko apa lagi ya dok? Kira-kira udah usia kehamilan 7 bulan dan ada adenomiosis dan miom. Ya, dari siapa ini? Dari Nia dok. Nia, Anda adalah orang yang sangat beruntung di dunia ini gitu. Ngerti nggak? Ya. Anda berhasil hamil itu sangat beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua sudah lewat 28 minggu ya tadi ya. 7 bulan dok, sudah lewat. Sudah lewat. Itu Anda sudah aman. Minggu. Ya, 30-70% Anda sudah punya baby. Kenapa saya bilang begitu? Kalau terjadi sesuatu, itu babynya udah bisa dilahirkan dan itu bisa dirawat di ICU, di NICU, sehingga bisa memeluk babynya untuk dibawa pulang gitu. Jadi risiko kelanjutannya adalah, menurut saya tidak ada risiko lanjutannya. Seperti kehamilan biasa saja, adenomiosis itu mungkin tumbuhnya tidak di tempat plasenta yang tumbuh, sehingga akar pohonnya tumbuh di tempat yang ladangnya gembul. Sehingga suplai makanan ke bayinya cukup,
sehingga bayinya sehat. Jadi tinggal menunggu kelahiran saja. Wah, selamat ya Mbak Nia, berarti termasuk orang beruntung tadi ya dok ya? Sangat beruntung. Sangat beruntung. Dijaga ya kesehatannya untuk ibu dan bayinya. Nah dok, mau bertanya lagi dok dari Alvaro underscore sales of car. Dok, Ya. kalau misalkan mau lahiran normal, sedangkan swab kan sekarang wajib nih. Baiknya swab itu berapa kali ya dok? Dari ukuran dari usia kehamilan sudah term. Ya. Jadi sebelum Jadi, melahirkan berapa kali dok? ya, aterem itu kita anggap kehamilan itu sudah 37 minggu lebih lengkap gitu. Jadi biasanya di rumah sakit menerapkan swab dilakukan begitu memasuki usia kehamilan 38 minggu. Ada rumah sakit yang menganggap swab itu hanya berlaku 3 hari. Tapi di YPK kami menerapkan seminggu. Ya, seminggu swab itu apabila negatif, ya, itu bila lewat dari seminggu, ibu bisa dilakukan misalnya pemeriksaan rapid serologis atau diulang lagi swabnya. Jadi swab dilakukan menjelang masuk 38 minggu, kemudian diulang seminggu kemudian kalau belum terjadi persalinan. Jadi paling nggak 1 minggu sebelum persalinan ya dok ya, itu dilakukan juga ya? Iya, 1 minggu sebelum persalinan. Nah, untuk lain normal kan kita nggak tahu kapan mulus-mulusnya. Ya, makanya dokter biasanya mulai starting 38 minggu udah di swab gitu. Siapa tahu 80% persalinan itu terjadi setelah 38 minggu gitu. Baik dok, terima kasih dok untuk waktunya. Kira-kira dokter ada pesan-pesan nggak buat live friends semua dok di Yap. masa pandemi ini untuk tips sehat di masa kehamilan dan persalinan pastinya dok? Yap. Jadi teman-teman yang hamil memang itu suatu yang kadang tidak bisa dihindari masa pandemi ini atau dengan adanya PSBB seperti yang awal tadi saya bilang bakal ada baby booming gitu karena rajin bikin anak di rumah ya. Jadi tidak bisa dihindari, tapi memang dokter-dokter lain mungkin bisa sementara istirahat di rumah gitu ya untuk situasi COVID ini, tapi dokter kandungan tidak bisa untuk memilih ya untuk standby di rumah pada situasi emergensi di mana persalinan itu harus terjadi dan terjadi gitu. Jadi tetap ikuti protokol kesehatan, lebih waspada dibanding orang lain untuk selalu meningkatkan imunitas dengan cara apa? Teratur, minum, tambah suplemen vitamin C itu boleh 2000 mg per hari. Bahkan katanya boleh sampai 4000 mg per hari. Kalau ibu-ibu tahu bahwa tablet-tablet vitamin C itu yang suka kita kemut-kemut itu 500 mg. Jadi boleh 4 tablet sehari. Bahkan sampai 8 tablet kalau tidak ada keluhan lambung gitu. Kemudian minta juga vitamin E dan satu lagi vitamin D dapat dari sinar matahari dan bisa minta ke dokternya. Itu dosis 1000 mungkin tidak cukup, mungkin perlu saat ini 5000. Ini penting untuk meningkatkan limfosit kita yang akan melawan virus yang masuk ke tubuh kita, gitu. Dan selain meningkatkan suplemen vitamin, protokol kesehatan melebihi hati-hati dibanding orang yang tidak hamil. Kemudian jaga juga kenaikan berat badan. Jangan juga terjadi kenaikan berat badan yang berlebihan, karena dengan kenaikan berat badan yang berlebihan, komplikasi kehamilan juga akan lebih berat, akan lebih banyak. Nah, jadi kalau sebulan itu maksimal naik berat badan 2 kg misalnya setelah 4 bulan pertama gitu. 4 bulan pertama kenaikan berat badan misalnya minimal 1 kg maksimal, kemudian berikutnya maksimal 2 kg, itu sudah cukup baik gitu. Jadi clue-nya adalah makin banyak naik berat badan, makin banyak komplikasi kehamilan dan persalinan. Itu Mbak Eva. Itu saja sekali yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter atas waktunya, Dr. Yusfa Rashid
SPOG Mars dari Rumah Sakit YPK Mandiri ya. Terima kasih sudah bersedia hadir di live Sama-sama. IG Beni Live hari ini ya dok ya. Ya, Sukses selalu sama-sama dok, Mbak jaga Ute. kesehatan tetap. Terima kasih. Ya, live friend, tadi kita sudah mendengarkan diskusi juga dengan dua narasumber kita, dengan Ibu Citra Ningrum selaku GM dari Beni Live ya. Dan yang kedua adalah Dr. Yusfa Rashid, SPOG Mars dari Rumah Sakit YPK Mandiri. Nah, di sini untuk teman-teman live friend yang sedang dalam keadaan hamil, tapi tetap di pandemi ya, nggak boleh khawatir, tetap nggak boleh takut, karena kita tetap bisa memeriksakan diri kita ke rumah sakit. Tadi sarannya Dr. Yusfa, pemeriksaan kesehatan bisa 4 kali sampai 7 kali. Dan tapi kalau misalkan memang merasa ada yang tidak baik nih dalam kandungannya, boleh langsung ke rumah sakit terdekat. Dan tetap harus jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Kalau misalkan dokternya antrinya panjang, biasanya kalau misalkan kita ke dokter kandungan tuh antriannya tuh bisa berjam-jam gitu ya. Nah, sebaiknya janjian sama susternya. Jadi sering-sering telepon rumah sakit, kira-kira nomor antrian saya sudah mau maju apa belum gitu kan. Kalau memang sudah waktunya bisa langsung datang ke rumah sakit, atau bisa juga menunggu di mobil, jadi di kendaraan pribadi pastinya. Jadi nanti suaminya teman-teman nih yang langsung ke rumah sakit mengambil nomor antrian. Dan kalau dari Ibu Citra, pastinya dari perusahaan juga menjaga kesehatan dari ibu-ibu pekerja. Ada cuti melahirkan, dan untuk yang ibu-ibu yang keguguran pun ada cuti keguguran gitu kan. Dan tadi cuti melahirkan bukan hanya untuk pegawai wanita, tapi juga untuk suaminya. Jadi teman-teman pegawai wanita, tapi juga untuk suaminya. Jadi teman-teman belum ya. Hashtag Sing Ayo sopo-sopo Semangat jaman. dan sentuhan Beni Live, kamu sudah bisa memberikan donasi ke sesama yang membutuhkan. Jadi jangan lupa mention atau tag dan follow IG @BeniLiveID. Ayo semangat, ajak semua keluarga dan temanmu ya. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah mau mendengarkan dan menonton live IG Beni Live kali ini. Jika ada saran, kritik, silahkan isi di komentar agar acara ini menjadi lebih baik ke depannya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Beni Live ID dan aktifkan tombol loncengnya supaya bisa update informasi terbaru di channel kita. Follow juga sosial media dan podcast Beni Live ID ya. Jangan lupa juga saksikan live IG kita untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy Life Beni Live. Sing sopo-sopo jamane yang tersenyum, maka dunia akan tersenyum bersamamu. Tapi kalau dirimu bersedih, maka kamu akan merasakan kesedihan itu sendiri. Jadi tersenyumlah, Dek.